Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sosiologi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial. Bisa dilanjut. Di kelompok 4 sendiri terdapat 5 anggota kelompok, yaitu ada Fidel Muammar dengan NIM 005, Maya Rafelina Putri dengan NIM 014, Widiatna Nur Wito Aji dengan NIM 020, dan Muhammad Rizky Fauzi dengan NIM 044, dan yang terakhir adalah Nabila Aulia Harun dengan NIM 045. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, ada dari Maya. Silahkan. Oke, yang pertama ada hakikat sosiologi ya, yaitu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari suatu berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola umum manusia dan masyarakatnya. Next. Ada ruang lingkup sosiologi. Yang pertama adalah sosiologi pedesaan, yang kedua sosiologi industri, ketiga sosiologi medis, keempat sosiologi perkotaan, dan kelima ada sosiologi wanita. Next. Berikutnya ada karakteristik sosiologi. Yang pertama adalah sosiologi adalah ilmu sosial, berbeda dari ilmu alam dan ilmu kerohanian. Objek kajian. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat, interaksi sosial, gejala sosial, organisasi, struktur, proses, dan perubahan sosial. Dan selanjutnya adalah tidak normatif, yaitu mengkaji apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Next. Baik, selanjutnya ada ilmu murni, yaitu bukan ilmu terapan, berfokus pada prinsip-prinsip umum. Selanjutnya, bersifat abstrak, mempelajari pola dan bentuk interaksi, bukan masyarakat konkret. Dan terakhir ada empiris serta rasional, berdasarkan fakta dan observasi nyata. Nah, untuk selanjutnya, kita membahas metode dalam sosiologi. Dalam sosiologi, untuk melakukan penelitian, sosiolog harus mengumpulkan data. Data adalah setiap potongan atau kumpulan informasi yang dikumpulkan untuk tujuan penelitian. Data ini dapat diambil dari berbagai bentuk dan mencakup informasi yang dibutuhkan oleh seorang peneliti untuk mengembangkan wawasan. Jadi, di dalam metode sosiologi ini, saya akan menyampaikan 4 kriteria. Yang pertama ada menanyakan. Metode menanyakan ini salah satu alat yang paling banyak digunakan oleh sosiologi untuk menjawab pertanyaan tentang dunia sosial yang bisa berupa survei. Sebuah survei adalah penelitian di mana orang diminta pertanyaan oleh pewawancara atau disediakan dalam bentuk kuesioner untuk menentukan sikap mereka, pendapat, dan perilaku. Terus poin yang kedua yaitu memperhatikan. Sosiologi menganggap dunia sebagai laboratorium sosial. Ini mengharuskan mereka saling pergi. Ini mengharuskan mereka sering pergi ke masyarakat atau ke lapangan untuk melakukan penelitian. Ini juga sering mendapatkan penelitian etnografi. Etnografi adalah penelitian observasional yang berusaha memahami organisasi sosial kehidupan masyarakat sehari-hari dan dunia alami mereka. Serta metode yang ketiga yaitu ada menganalisa. Ada beberapa dasar analisis data yang penting dalam memahami proses penelitian ilmu sosial secara keseluruhan, mengembangkan beberapa metode analisis yang merupakan alat penelitian penting.
Banyak penelitian sosiologi yang bersifat kuantitatif, yang artinya didasarkan pada analisis numerik data. Penelitian juga bersifat kualitatif, yang artinya didasarkan pada interpretasi dan non-numerik. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu metode menjelaskan. Untuk mempelajari bagaimana kondisi kerja memengaruhi produktivitas, para peneliti membuat sejumlah perubahan di sekitar pabrik, seperti pencahayaan, jadwal kerja, dan istirahat. Peningkatan produktivitas ini sebenarnya karena pekerja mengetahui bahwa berpartisipasi dalam studi penelitian. Tokoh-tokoh sosiologi. Yang pertama, Auguste Comte berpendapat bahwa tingkah laku sosiologi dan kejadian-kejadian di masyarakat dapat diamati secara ilmiah. Yang kedua, Herbert Spencer bahwa pengembangan masyarakat manusia adalah suatu proses evolusi yang tingkat dari bentuk yang rendah ke bentuk yang lebih tinggi. Terus yang ketiga, Emile Durkheim. Pengembangan disiplin ilmu sosiologi sebagai disiplin akademik mengikuti tradisi positivistik. Durkheim juga bertegas eksistensi sosiologi sebagai dari ilmu pengetahuan yang memiliki ciri-ciri terukur, dapat diuji dan objektif. Terus lanjut. Hubungan sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang pertama, hubungan sosiologi dengan ilmu ekonomi. Hubungan antara ekonomi dan sosiologi bahwa ekonomi merupakan basis perilaku sosial yang ikut menentukan tipe dan bentuk interaksi mereka. Para ahli sosiologi mengaku bahwa ekonomi dan material itu memiliki pengaruh atas minat serta motivasi kerja pada masyarakat. Terus yang kedua, hubungan sosiologi dengan ilmu politik. Yang dimaksud dengan titik pandang di sini adalah sudut pandang atau pendekatan oleh para ahli sosiologi politik untuk mempelajari masalah-masalah yang menjadi objek perhatian mereka. Biasanya para ahli sosiologi politik mempelajari masalah-masalah seperti kondisi apakah yang menimbulkan tertib politik atau kekacauan politik dalam masyarakat. Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dengan cara seperti pendekatan historis, terus pendekatan comparating, terus intuisional, dan pendekatan behavioral. Terus yang ketiga, hubungan sosiologi dengan ilmu sejarah. Hubungan sosiologi dan ilmu sejarah dalam hal ini serta melihat ke belakang untuk menggambarkan sesuatu peristiwa, urutan dan makna tentang peristiwa yang lampau itu. Penyelidikan sejarah telah bergeser dari laporan tentang orang dan tempat untuk menggambarkan kecenderungan sosial yang luas dari waktu ke waktu. Lanjut. Empat, hubungan sosiologi dengan psikologi. Psikologi berhadapan dengan sebagian besar proses mental manusia. Psikologi mempelajari tentang operasi pikiran yang logis, alasan dan persepsi, mimpi dan kreativitas, seperti halnya ketika neurosis, konflik mental, dan berbagai macam emosi. Psikologis jelas berbeda dengan sosiologi karena dalam hal kajian psikologi memusatkan pada pengalaman individu dibandingkan dengan sosiologi yang menekankan kelompok sosial. Akan tetapi psikologi sosial kajiannya dengan cara memahami kepribadian dan perilaku yang dipengaruhi oleh individu sosial adalah berhubungan erat dengan sosiologi. Terus yang kelima, hubungan sosiologi dengan antropologi. Antropologi adalah studi biologi manusia dan kebudayaannya.
dalam semua periode dan dalam semua bagian-bagian dari ilmu, bagian-bagian dari dunia itu. Ilmu antropologi fisik berkonsentrasi pada dua aspek, yaitu evolusi biologis sama evolusi biologis manusia dengan berbentuk fisik antar orang-orang di dunia. Sedangkan ilmu antropologi budaya mengkaji pengembangan dan kultur yang sebagian besar difokuskan pada masyarakat dan budaya pramodern. Walaupun sekarang objek kajian yang demikian banyak, terjadi pergeseran. Sebagai perbandingan, sosiologi lebih memusatkan pada peradaban modern yang relatif. Ini siapa lagi? Manfaat sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan timbul karena adanya hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Sama halnya dengan ilmu lain. Teori-teori yang ada dalam sosiologi memiliki tujuan untuk mencari kebenaran dan berbagai fenomena, gejala, dan masalah sosial. Berikut manfaat sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Next. Kesimpulan, sosiologi dengan pendekatan ilmiah menawarkan pemahaman mendalam tentang interaksi sosial, struktur sosial, dan perilaku individu dalam konteks sosial yang lebih luas. Dengan demikian, sosiologi bukan sekedar kajian tentang masyarakat. Ia adalah alat penting untuk memenuhi komplikasi interaksi manusia dalam konteks sosial melalui penelitian dan analisis yang tepat. Sosiologi dapat memberikan wawasan berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah-masalah sosial di era globalisasi saat ini. Next. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, nanti bisa dicatat terlebih dahulu pertanyaannya dan nanti ditanyakan saat pertemuan di hari Selasa. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kekurangan dari kelompok kita, mohon dibicarakan baik-baik dan jangan pergi mencari yang lebih baik. Terima kasih. Ya. Oke. Udah.